Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'da fa inna husnakal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk mengenal biografi Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Dan di malam ini bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, tanggal 23 Mei 2025 Masehi. Insyaallah kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-32 dalam perjalanan kita bersama-sama mempelajari Sirah Nabawiyah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, terngiang tadi di waktu Jumat ketika diminta untuk menjadi khatib, yaitu pembahasan tentang pelajaran akidah dari ibadah haji, itu di khutbah yang pertama. Di khutbah yang kedua yaitu pelajaran akidah di ibadah kurban. Sedikit kita kalau untuk ibadah haji mungkin agak terlalu panjang, dan kita pun untuk sekarang belum dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah mudahkan. Amin. Adapun di ibadah kurban kita mengetahui istilah di agama kita, ada beberapa ulama mengistilahkannya baik itu di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW, yaitu ada kurban, ada udhiyah, ada nusuk, apalagi ada nahar, ada zabah, menyembelih. Jadi ada istilah-istilah itu yang dipakai di dalam agama kita. Sebagaimana tentang nahar, yaumun nahar, yaitu hari menyembelih, itu di dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, li rabbika wanhar, dan menyembelihlah. Dari sini sebagian ulama mengambil bahwasanya hukum dari ibadah kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu sebagaimana ibadah haji wajib bagi yang mampu. Dan ada sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kalau tidak salah, itu berpendapat bahwa itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Sunat yang ditekankan.
Namun ada ancaman dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagi yang memiliki kemampuan wala yudah dan tidak dah dari udhiyah, tidak melakukan penyembelihan, maka fala taqrabanna musallana, maka jangan dekati musala kami. Jadi dari kata udhiyah dari kata-kata duha. Karena kebanyakan dilakukan penyembelihan itu di waktu duha. Setelah kita sholat Idul Adha, kemudian di waktu itu kita melakukan penyembelihan. Dan tidak masalah di malam hari, di siang hari, tetapi waktu yang tepat itu setelah kita sholat Id, lalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Ada juga istilah nusuk tadi, itu dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuk, sesembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya nilai-nilai akidah, tauhid. Seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat bagi liman zabaha li ghairillah, bagi zabaha, ini bagi yang menyembelih kepada selain Allah. Jadi itu istilah tadi, nusuk, nahar, apalagi udhiyah, apalagi istilahnya tadi, zabaha. Mengenai zabaha ada hadisnya, faiza zabahtum fa ahsinu zibha. Apabila kamu menyembelih, baguskanlah sembelihannya. Jadi kita harus mengetahui, terutama panitia, dengan menajamkan sembelihan pisaunya ditajamkan, jangan seperti gergaji berkali-kali. Nah, kalau dapat sekali tebas, Bismillahirrahmanirrahim, langsung putus urat lehernya. Kasihan kita hewan kurban. Lalu ketika menyembelih jangan dilihatkan dengan kurban sebelumnya, maksudnya misalnya sapi atau kambing sebelumnya. Itu akan mengalami stres. Jadi bukan kan binatang Ustaz ya, dia melihat seperti itu makanya kita lihat ada yang lari, yang kabur karena takut dengan kejadian itu. Begitu juga dengan alat-alat pisau kita, parang, kampak, jangan kita lihatkan ke hewan-hewan tersebut. Jadi supaya bagus sesembelihannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan usahakan, dan kami menghimbau, mengingatkan, jadi masih ada beberapa lagi yang belum penuh sepertinya kelompoknya. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki dan itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Jadi Allah itu tidak menerima la yanallahu luhuhuma wa dima'uha. Allah itu tidak menerima daging-daging onta dan juga tidak menerima darahnya. Akan tetapi Allah menerima yaitu taqwa minkum, ketakwaan darimu. Jadi bagi yang ingin terniat melakukan ibadah kurban, bukan sapinya mantap ininya enggak, tetapi ketakwaan kita. Disitulah nilai tauhid tersebut. Disitulah nilai tauhid, itu takwa, itu adalah salah satu dari bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan syiar-syiar Allah. Zalik may ada yang ingat ayatnya dalam surah Al-Hajj? Dalam surah Al-Hajj, zalika may yu'azzim sya'irallah min taqwal qulub. Ada yang ingat lafaz ininya di dalam surah Al-Hajj? Ada yang hafal? Sebentar. Sambil menunggu, kayaknya di sini jaringannya
terbatas. Baik, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hajj. Zalika ada yang hafal? Itulah syariat barang siapa yang mengagung may yu'zim sa'irallah min taqwal qulub, maka itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Penasaran juga? Sebentar sambil menunggu. Taib di ayat 30 Dzalika wa may yu'azzim. Bukan. Sebelumnya seperti ini yu'azzim hurumatillah. Di ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sa'airallah. Jadi itulah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Maka itu berasal dari ketakwaan hati. Nah, itulah bagaimana dituntut semuanya itu lillahi ta'ala. Jadi kita kembalikan kepada pelajaran-pelajaran akidah, tauhid, semuanya lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat bisa dilihat di kitab tauhid yang maknanya seseorang itu bisa masuk neraka dan masuk surga dengan seekor lalat. Seekor lalat. Lalat yang kecil yang mungkin kita apabila hinggap di hidung kita hanya tepis begitu saja. Akan tetapi dengan seekor lalat itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan bisa mencampakkan orang ke dalam lembah neraka. Di riwayat tersebut disebutkan di dalam suatu perjalanan ada sebuah berhala. Sebuah berhala, di situ ada penjaganya, pengawalnya, prajurit yang menjaga. Setiap orang yang melewatinya itu dicegat. Berikan sesuatu sembahan kepada berhala tersebut. Yang pertama mengatakan sesungguhnya saya tidak mempunyai apa-apa yang saya untuk persembahkan untuk berhala tersebut. Kalau begitu engkau persembahkan walaupun hanya seekor lalat. Lalu dia tidak mau. Tidak. Karena tauhidnya yang ada, karena dia mengakui bahwasanya seluruhnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dipenggal oleh pengawal, dengan sebab itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia tidak mau mempersembahkan sesuatu pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya seekor lalat. Kemudian yang kedua datang lagi melewati di tempat yang sama. Lalu dicegat kembali, tidak mempunyai apa-apa, lalu disarankan oleh pengawal walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia ikut saran dari pengawal, dia persembahkan seekor lalat itu untuk berhala tersebut. Untuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia wafat dalam keadaan tersebut dan Allah campakkan dia ke dalam neraka. Jadi hati-hati kita dengan amalan kita. Apapun amalan kita itu untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contohnya ikhwani fiddin a'adzakumullah. Misalnya air. Air ini kalau seperti ini kita mau meminumnya. Kita mau meminumnya. Coba seandainya ada tinja, kotoran, sedikit saja sudung kuku dimasukkan ke dalam ini. Apakah Bapak mau minumnya, Pak? Mau, Pak? Dimasukkan tinja ke sini sedikit. Mau minumnya, Pak? Bapak mau minumnya? Begitulah perumpamaan syirik itu di sisi Allah. Ibarat tinja yang dimasukkan ke dalam air minum tersebut. Jika ada kesyirikan di situ Allah tidak terima. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah. Jadi niat kita untuk Allah. Seperti proses ibadah haji, lihatlah kita singgung sedikit di khutbah tadi. Bahwasanya ketika seseorang berihram, bertalbiyah, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ketika umrah atau haji, labbaik Allahumma hajjan, la ri'a wala sum'ah. Tidak ada ria di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Hanya untuk Allah. Lalu bertalbiyah sebanyak-banyaknya dengan mengeraskan suara bagi laki-laki. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tidak.
Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, tidak ada sekutu bagi Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'matan, nikmat, laka wal mulk, dan semuanya kerajaan, kekuasaan untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalak, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara belum lagi proses tawafnya seterusnya dan sampai wukuf di Arafah, dan itu adalah ada hubungannya dengan mentauhidkan Allah, akidah di situ, nilai-nilai akidah. Taib, itu sedikit muqaddimah. Mudah-mudahan ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan itu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan sesuatu pun dari penghargaan dari makhluk, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa peperangan yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Salah satunya peperangan Zatul Ar-Riq, itu ketika kaki-kaki yang berdarah, yang terluka, kuku-kuku yang di sendi-sendinya berdarah karena perjalanan yang terjal batu-batuan, akhirnya mereka membalut luka mereka. Jadi mereka dinamakan orang-orang yang membalut-balut kaki mereka. Kemudian ada Umdatul Qada di pertemuan sebelumnya, dan pengiriman batalion-batalion yang dilakukan oleh Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah. Maka kita beralih di pertemuan yang ke-32 ini, yaitu di tahun peristiwa ini sebelum terjadi Fathu Mekah, sebelum terjadi penaklukan kota Mekah, yaitu perang yang besar di zaman Nabi SAW, yaitu perang Mu'tah. Inilah perang pertama, perang perdana, muqaddimah, ketika melawan imperium besar ketika itu, melawan Romawi yang dirajai oleh kaisarnya Heraklius. Ini pertamanya, perang Mu'tah. Mu'tah itu berada di provinsi Balqa di daerah kerajaan Syam. Di Balqa di daerah kerajaan Syam. Jarak antara tempat tersebut dengan Baitul Maqdis, dengan Yerusalem, Baitul Maqdis sekitar 2 hari perjalanan. Kalau sekarang sekitar berapa jam itu? Tidak sampai, ada sekitar 1 jam atau 2 jam. Karena alhamdulillah ketika 2018 umroh plus Aqsa itu mampir ke Mu'tah. Mampir ke Mu'tah. Nah, di situ ada jasad, istilahnya kuburan dari syuhada pemimpin, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha di daerah Mu'tah tersebut. Jadi itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Jumadil Ula, atau di Masehinya tahun 629 Masehi. Sekarang kita di tahun 2025. Berapa tuh? 1400 tahun yang lalu. Ya, lebih kurang. Di bulan Agustus atau September. Jadi sebab peperangan, sebab terjadinya peperangan Mu'tah itu adalah buah dari pengkhianatan. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW mengutus sahabat beliau Al-Harith bin Umar Al-Azdi, yaitu menyampaikan surat kepada penguasa Busra ketika itu. Jadi ada duta yang diutus bernama Al-Harith bin Umar. Kemudian duta Nabi SAW untuk yang mengantar surat ini kepada Busra, penguasa Busra, itu dicegat oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Beliau adalah salah seorang penguasa yang mendapat mandat dari kaisar atas provinsi Balqa. Jadi beliau diberikan kekuasaan oleh Kaisar Heraklius di provinsi Balqa. Lalu beliau diborgol, Al-Harith bin Umar diborgol, kemudian dihadapkan kepada kaisar yang kemudian nasib naas menimpanya. Ditebas batang lehernya, dipenggal. Jadi ini adalah pengkhianatan. Di hukum internasional itu duta itu enggak boleh dibunuh. Sementara ketika itu mereka dicegat, diborgol, lalu dibawa kepada kaisar, dipenggal lehernya. Jadi ini kriminal yang sangat besar
Kriminal tersebut ini melebihi kriminal dari peperangan. Karena orang duta itu dilindungi, diplomat itu dilindungi. Itu tidak boleh dibunuh. Membawa surat, membawa kabar, itu tidak boleh dibunuh. Akan tetapi dibunuh oleh orang tersebut. Mendengar berita itu di Madinah, Nabi SAW marah ketika itu. Lalu Nabi kumpulkan pasukan kaum muslimin, itu berjumlah yang sangat besar. Sebanyak 3.000 prajurit pasukan yang dikumpulkan oleh Nabi SAW. Dan itu pasukan yang terbesar ketika itu dari perang-perang sebelumnya. Dimulai dari perang Badar di tahun kedua Hijriah, ketiga perang Uhud, tahun kelima perang Ahzab, Khandak, itu malah lebih besar pasukan yang akan diutus ke Mu'tah tersebut. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kepala pasukan. Jadi ketika itu yang diangkat oleh Nabi SAW menjadi komandannya, panglimanya. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Ja'far, sepupu beliau. Zaid bin Harithah adalah anak angkat beliau. Hub Rasulullah, kecintaan Nabi SAW. Jadi kalau Usamah, anak putra beliau Usamah bin Zaid, itu min hubbi Rasulillah. Nah, jadi kecintaan dari anak kecintaan Nabi SAW. Dan Usamah berumur 18 ketika di akhir usia Nabi SAW diutus, itu berumur 18 tahun. Sementara ini ayahnya Zaid bin Harithah itu diutus, dan setelah itu baru Abdullah bin Rawaha. Jadi itu yang diperintahkan oleh Nabi. Yang pertama adalah Zaid terbunuh. Apabila Zaid terbunuh digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian jika Ja'far terbunuh, maka diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau mengangkat panji berwarna putih dan memberikannya kepada komando yang pertama, panglima yang pertama yang ditugaskan oleh Nabi dalam misi ini adalah Zaid bin Harithah. Adapun wasiat yang Nabi sampaikan, yaitu hendaklah singgah ke tempat Al-Harith bin Umar dibunuh. Singgah ke situ, maka serulah penduduknya, orang-orang tersebut untuk masuk Islam. Seandainya mereka menerimanya, itulah yang diinginkan. Jadi seandainya menerima ajakan untuk masuk Islam, itulah yang diinginkan, yang diharapkan. Dan kalau mereka menolak, baru mereka diserang. Jadi bukan bagaimana Islam indahnya sistem gaya perperangannya, ditawarkan dulu, diajarkan dulu. Maksudnya diajak ke Islam. Kalau mereka nerima, itu enggak diserang lagi. Kemudian ada perjanjian, bayar jizyah, upeti. Membangkang juga baru diperangi. Dan ini bukannya yang asal muasal dari timbulnya peperangan ini karena ulah mereka. Yang mereka memenggal kepala Al-Harith bin Umar, duta Nabi SAW, untuk mengirim surat ke penguasa Busra. Jadi ini ulah mereka semuanya. Mereka lah yang membuat kekacauan awal-awalnya. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang yang, apalagi di awal-awal dahulu. Jadi kita sekarang ini tidak membicarakan orang-orang kafir Quraisy lagi, enggak, di pertemuan ini. Tidak membicarakan orang-orang Badui yang jadi merampok, jadi penyamun kafilah dagang, enggak. Karena mereka sudah tunduk kepada kaum muslimin. Kita tidak membicarakan Yahudi lagi, karena Yahudi sudah diserang oleh Nabi sampai ke Khaybar, sampai ke benteng Khaybar. Jadi kekuatan pasukan ini yang berkumpul di perang Ahzab, ketiga-tiganya sudah aman. Kafir Quraisy sudah aman dengan perjanjian Hudaybiyah, Yahudi sudah aman. Itu ketika terjadi penyerangan sampai ke Khaybar, seluruh benteng di Khaybar itu ditaklukkan. Dan yang terakhir adalah orang-orang Arab Badui yang bergerilya, dan itu di pekan yang lalu pengiriman batalion perang Zatul Riq dan seterusnya, Umdatul Qura, dan semuanya mereka itu akhirnya takluk kepada pasukan kaum muslimin. Itu sudah aman yang ketiga itu. Yang sekarang lagi untuk
luar lagi, super power ketika itu, yaitu kerajaan atau kaisar Romawi yang akan menjadi lawan di dalam pertempuran ini, peperangan yang dahsyat. Kata Nabi SAW, nasihat Nabi ketika pasukan kaum muslimin menyerang, apa kata Nabi? Perangilah dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah memerangi orang tersebut. Di jalan Allah, fisabilillah, orang yang kufur kepada Allah, dan janganlah kalian berbuat khianat dan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Jangan membunuh anak-anak. Perhatikan, jangan membunuh anak-anak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keadaan di Gaza, anak-anak orang-orang warga sipil yang terbunuh. Mudah-mudahan Allah membantu mereka, dan alhamdulillah sudah tidak ada lagi kan gencatan senjata. Kemudian jangan membunuh kaum wanita. Kemudian jangan membunuh orang yang lanjut usia, orang tua. Jangan membunuh orang yang di dalam biara, dalam pendeta-pendeta atau biarawati-biarawati yang di dalam tempat ibadah mereka, gereja, biarawati dan seterusnya. Janganlah memotong pohon kurma dan pohon lain, dan jangan pula menghancurkan bangunan. Ini nasihat Nabi SAW kepada pasukan yang dikirim ke Mu'tah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pelepasan pasukan dan tangisan Abdullah bin Rawaha. Jadi pasukan ini dilepas oleh Nabi SAW untuk pergi menuju Mu'tah di dekat provinsi Balqa, di dekat kerajaan Syam. Jadi Syam ketika itu di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Tatkala pasukan Islam telah bersiap untuk berangkat, masyarakat Madinah hadir melepaskan kepergian Panglima Rasulullah dan memberi salam kepada mereka. Ketika itulah Abdullah bin Rawaha, salah seorang panglima pasukan, 3 di antara panglima yang ditunjuk oleh Nabi SAW, menangis. Lalu sebagian bertanya kepada Abdullah bin Rawaha, apa gerangan yang membuat engkau menangis, wahai Abdullah bin Rawaha? Lalu beliau menjawab, wallahi, demi Allah, aku ini tidak memiliki kecintaan terhadap dunia, dan tidak pula aku memiliki kerinduan kepada kalian. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat di dalam surah Maryam ayat 71. Apa bunyi ayatnya? Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi setiap kita itu akan mendekati neraka dan akan melewatinya. Melewati sirat. Yang di bawahnya ada neraka. Yang ditangiskan oleh Abdullah bin Rawah di ayat ini, apakah dia akan selamat atau tidak. Jadi aku berpikir, yang aku alami, kata Abdullah bin Rawah, apakah setelah itu aku akan masuk ke dalamnya, akan terjungkal ke dalam jurangnya neraka tersebut. Maka para sahabat pun berkata, semoga Allah menyertai kalian dengan keselamatan dan melindungi serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan sehat dan menang. Maka Abdullah bin Rawah salah seorang yang suka bersair, dan ketika itu beliau membawakan syair yang di sini dibawakan artinya, namun kumohon maghfirah dari Ar-Rahman, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, tebasan menganga yang menyemburkan darah, atau tikaman cepat dengan kedua tangan yang tiada henti, dengan tombak yang menembus isi perut dan hati, hingga saat mereka melewati kuburanku dikatakan, duhai pejuang yang mendapat petunjuk dari Allah. Kemudian orang-orang keluar dan Rasulullah pun mengantar mereka sampai ke Saniyah Al-Wada. Lalu beliau berhenti dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Jadi diantar sampai Saniyatul Wada. Ini salah satu kenapa salawat Badar itu tidak ada kelemahan riwayatnya. Yang tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Sementara Saniyatil Wada itu dari arah berlawanan dari Mekah. Nah, sementara Mekah, misalnya seharusnya Mekah dari sini Saniyatul Wada. Sementara Mekah itu Saniyatul Wada itu posisinya ke arah Syam. Jadi berlawanan arahnya.
Kemudian pasukan Islam bergerak dan suasana menegangkan saat mengadakan serangan dadakan. Jadi pasukan bergerak menuju utara hingga singgah namanya daerahnya Ma'an. Daerah Ma'an di sebuah kawasan di negeri Syam, yaitu setelah Hijaz Utara. Ketika itulah dapat dari informan, jadi ada informasinya intelijen ya, menyampaikan bahwa Kaisar Heraklius itu telah sampai di Ma'ab, itu dekat pinggiran provinsi Balqa dengan kekuatan 100.000 pasukan. Dan tadi pasukan kaum muslimin 3.000. Ini 100.000 pasukan. Dan itu ditambah juga, itu pasukan Romawi. Ditambah juga disuplai dari pasukan kabilah-kabilah Laham, Judzam, Balkain, Bahra, dan Bali. Itu 100.000 pasukan. 100.000 jadi 200.000 pasukan yang akan menghadapi 3.000 pasukan. Ini dari kasat mata, dari hitungan-hitungan kita manusiawi, itu tidak seimbang, jauh tidak seimbang. 3.000, 200.000. Berapa kali lipat tuh? 7 kali lipat. 3 kali 7, 21. Jadi satu orang 70 orang lawannya. Atau 7.000. Berapa kali lipat lah itu. Jadi itu perbandingannya. Jadi benar-benar tidak setara dari perbandingan jumlah pasukan. Kemudian di situ diadakanlah majelis permusyawaratan. Jadi musyawarah di Ma'an, daerah Ma'an, di tempat mereka berkemah, maka terjadilah musyawarah terhadap orang tersebut, terhadap prajurit tersebut, 3.000 pasukan. Lalu diutarakan 3.000 pasukan akan menghadapi 200.000 pasukan yang itu kekuatannya bak samudra yang luas. 200.000 kan banyak itu. Mengalahkan jumlah konser di Pekanbaru. Konser berapa di Kaharudin Nasution. Dan itu kalau lewat kita di Yosudarso udah ada macet itu. Kalau dulu kan di MTQ, kalau ada konser di MTQ ada mungkin sampai lewat di sini dah berapa jam macetnya. Nah, ini 200.000 pasukan. Itu samudra, ibarat samudra, gelombang samudra yang akan menghantam mereka. Jadi ketika itu ada yang mengatakan kita kirim surat kepada Nabi SAW, kita beritahukan jumlah pasukan yang akan kita hadapi. Setelah itu kita akan mendengar kabar dari Madinah, dari Nabi SAW, apakah Nabi akan menambah pasukan, jumlah pasukan, atau apa yang akan kita kerjakan. Namun ketika itu, di antara komando yang diangkat oleh Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Rawaha, itu menolak usulan tersebut. Lalu beliau memberi semangat pasukan. Wahai kaum, wallahi demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci itulah justru tujuan kalian berperang untuk mencari syahadah, untuk mencari mati syahid. Yang dibenci itu. Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya jumlah mereka. Jadi diseru oleh Abdullah bin Rawaha. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini. Maksudnya agama Islam. Yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkatlah, sesungguhnya ini hanya 2 kebaikan. Kalau kita tidak mendapatkan kemenangan, berarti kita mati syahid. Kedua-duanya itu kebaikan, kata Abdullah bin Rawaha. Akhirnya diambillah keputusan sesuai dengan usulan saran dari Abdullah bin Rawaha untuk menghadapi pasukan seperti gelombang samudra yang berjumlah 200.000 pasukan tersebut. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadhal.
2 malam melakukan istirahat di situ di daerah Ma'an. Kemudian mereka pasukan kaum muslimin bergerak menuju ke lokasi musuh. Hingga akhirnya bertemu dengan pasukan Heraklius di daerah provinsi Balqa disebut dengan daerah kecilnya Masyarif. Akan tetapi ketika itu pasukan kaum muslimin tidak melakukan penyerangan. Mereka tidak berperang di situ. Bahkan beliau mencari lokasi yang lain, itulah yang disebut dengan Mu'tah. Dan disitulah beliau menegakkan mendirikan kampnya di situ di daerah Mu'tah. Dan disitulah diatur siasat peperangan. Yang menjadi komandan sayap kanannya adalah Qutbah bin Qatadah al-Udri. Sayap kanannya. Dan komandan dari pasukan sayap kiri itu diberikan tugas Ubadah bin Malik an-Ansari. Jadi diaturlah strategi peperangan. Maka terjadilah permulaan perang dan bagaimana kisah terbunuhnya para panglima tersebut, komando dari yang ditugaskan oleh Nabi sebanyak 3 orang tadi. Di Mu'tah bertemulah 2 pasukan sebanyak 3.000 pasukan dari kaum muslimin yang akan melawan 200.000 pasukan Heraklius. Itu Heraklius 100.000 pasukan ditambah kabilah-kabilah yang dekat Syam seperti tadi Bali dan beberapa kabilah yang bergabung sebanyak 100.000 pasukan juga. Jadi jumlah mereka untuk menghadapi pasukan kaum muslimin 200.000 pasukan. Ini adalah suatu pertempuran peperangan yang fantastis dan ini dicatat oleh sejarah. Karena ini disaksikan oleh dunia bagaimana ketika itu Imperium Romawi adalah pasukan besar. Imperium superpower terbesar ketika itu. Dan selain dari Kisra Persia. Selain Persia ada Romawi. Itu 2 imperium besar ketika itu. Adapun Arab ketika itu tidak masuk hitungan, belum masuk hitungan. Arab yang dikenal hanya penggembala kambing, hanya orang-orang yang melakukan perdagangan ke Syam dan ke Yaman. Ila fihim rihlata syita'i was saif di dalam surah Al-Quraisy yang melakukan perdagangan musim panas dan musim dingin ke Yaman dan ke Syam. Itu yang diketahui orang-orang Arab ketika itu. Tidak dikenal. Tapi ketika ini catatan sejarah yang ketika itu dunia mengetahui di zaman itu. Dan sampai sekarang dipelajari di sirah-sirah Nabawiyah. Sebenarnya ini membuat orang bingung. Sekaligus tercengang. Ini tidak imbang. Pasukan ini yang berhadapan ini tidak imbang. Akan tetapi kelebihannya pasukan kaum muslimin itu adalah ada hembusan angin keimanan di dalam jiwa mereka. Itu yang membuat mereka kuat. Itu yang membuat mereka berani. Hembusan keimanan di dalam jiwa dan relung-relung hati mereka. Tidak ada gentarnya lagi. Tidak ada gentar. Lihatlah orang-orang di Palestina. Mereka di Gaza itu tidak gentar lagi. Tidak takut dengan rudal itu. Tidak takut lagi. Mereka terbiasa dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Zaid bin Harithah, yaitu yang tadi kita sebutkan hub Rasulullah SAW, orang kesayangan Rasulullah SAW, bahkan dahulu Zaid bin Harithah itu sempat dinisbahkan ke Nabi SAW. Zaid bin Muhammad, sebelum turun ayat yang melarang menisbahkan anak orang lain ke anak kita. Nah, dulu disebut dengan Zaid bin Muhammad, tapi ayat turun tidak boleh menisbahkan ke orang lain kecuali kepada anak sendiri. Maka nasabnya dirubah menjadi Zaid bin Harithah. Mengambil panji dan mulai berperang. Jadi peperangan yang sangat gagah berani, yang tiada tandingannya. Zaid bin Harithah. Jadi ia masih berperang hingga
akhirnya dihunjami oleh tombak-tombak. Lalu begitulah kejadiannya, beberapa pukulan-pukulan, sayatan-sayatan, akhirnya dia tumbang dan gugur sebagai seorang yang syahid. Kemudian panji perang diambil alih oleh komando yang kedua yang disyaratkan oleh Nabi ketika di Madinah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi berbahagia di Khaybar. Perang Khaybar kita ketahui, kata Nabi SAW, aku tidak mengetahui apa yang membuatku bahagia. Apakah karena menang di perang Khaybar atau berjumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib. Karena Ja'far ketika itu baru datang dari Habasyah, dari Ethiopia. Setelah Ja'far mengambil alih, maka gaya berperangnya itu juga sangat mencengangkan. Melihat gerakannya menebas, membelah pasukan kaum musyrikin, orang-orang Romawi, pasukan Romawi. Dan ketika sudah lelah, ya namanya manusia, berjam-jam melakukan peperangan dengan pedang, akhirnya lelah, dan dia pun melompat dari kudanya. Yang ketika itu kudanya berwarna merah kekuningan. Lantas dia menyembelih kuda tersebut. Dan dia terus maju, lari, mengejar pasukan musuh. Dan ketika itu kena tebaslah tangan kanannya. Kena tebas tangan kanannya, lalu panji peperangan diambilnya, diraihnya dengan tangan kirinya. Ditebas juga tangan kirinya. Buntung dua-duanya. Lalu dijepit dengan yang tersisa panji perang tersebut. Dan akhirnya dengan kondisi seperti itu, pasukan Romawi menghantam senjatanya, pedangnya, dan itu membelah dua badan Ja'far. Terbelah dua. Nah, itu kondisinya. Dan beliau pun sebagai syahid di peristiwa itu. Lalu kedua tangan yang buntung itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua buah sayap di surga. Jadi dia bisa terbang kemana-mana di surga tersebut. Sehingga beliau dijuluki oleh Ja'far At-Tayr. At-Tayr yaitu yang memiliki tayar itu yang terbang seperti burung, atau Ja'far Zul Janahen. Ja'far si pemilik dua sayap di surga. Itu gelar untuk Ja'far. Jadi Ja'far At-Tayr, Ja'far yang memiliki, yang bisa terbang kemana-mana, atau Ja'far Zul Janahen yang memiliki dua sayap yang terbang ke surga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa ia berdiri di hadapan jasad. Jadi Ibnu Umar ketika itu ikut juga dalam perang Mu'tah. Lalu dilihatnya jasad Ja'far dan berkata, aku menghitung berapa jumlah lukanya, hunjamannya, itu katanya tusukannya itu 50 sasaran di daerahnya. Dan itu daerah depannya semuanya. Dan tidak ada di daerah punggungnya. Ini menunjukkan isyarat bahwasannya dia tidak pernah lari dari pasukan. Berarti dia menghadapinya. Karena yang kena sasaran adalah bagian depannya. Kalau seandainya dia lari, tentu yang kena punggungnya. Nah, ini adapun di riwayat yang lain itu bahwasanya Ja'far itu ketika ditemukan jenazahnya terbunuh itu 90 tusukan dan hunjaman. 90 dihitung lebih 90. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisi? Dan kita teringat dari sahabat di perang Uhud, itu saking banyaknya lukanya tidak diketahui. Kecuali jarinya dan cincinnya dari jarinya yang diketahui oleh saudarinya. Nah, bagaimana dicincang-cincang itu. Itu kondisi jenazah dari Ja'far bin Abi Thalib. Tatkala Ja'far terbunuh setelah berperang dengan gagah dan berani, Abdullah bin Rawahah mengambil ahli panji peperangan. Abdullah yang ketiga. Dan ia menunggang kudanya maju. Mulai berusaha untuk turun dari tunggangannya.
namun kebimbangan merasuki jiwanya hingga ia membuangnya. Seraya dia suka bersair, aku bersumpah, wahai jiwa, hendaklah kau turun dengan rasa benci ataupun sukarela. Jika manusia berteriak gaduh dan memekik, mengapa aku lihat engkau membenci jannah? Mengapa aku melihat engkau membenci sorga? Ia pun kemudian turun. Lalu sepupunya mendatanginya dengan membawa tulang yang ada dagingnya. Makanlah, karena engkau aku perhatikan tadi lemah, belum mendapatkan makanan. Maka diambilnya makanan yang diberikan oleh sepupunya, digigitnya, akan tetapi dia setelah itu membuangnya dan menerobos pasukan yang sedang berkecamuk. Dan ketika itu dia pun wafat dalam keadaan perang berkecamuk. Kemudian bendera beralih ke tangan, bendera perang ke tangan Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Ada seorang dari Bani Ajlan bersama Thabit bin Arqam maju mengambil panji perang yang jatuh karena syahidnya Abdullah bin Rawaha. Lalu dia memanggil pasukan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapakah yang berhak untuk mengambil alih ini? Lalu orang-orang menjawab, sudah engkau saja. Lalu aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Maka para sahabat pun kemudian memilih Khalid bin Walid. Tatkala sudah mengambil panji perang tersebut dengan dahsyatnya, dan ini diceritakan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tentang perperangan di Mu'tah. Di hari Mu'tah ada 9 pedang di tanganku. Jadi 9 pedang itu sudah hancur di tangan Khalid bin Walid dengan melakukan peperangan dengan pasukan kafir ketika itu. Jadi hanya yang tertinggal 1 lempengan itu yang terbuat dari Yaman. Nah, itulah yang terjadi. Betapa dahsyatnya sampai pedang-pedangnya pun hancur. Itu dahsyat, betapa bunyi-bunyi gemerincingnya. Itu makanya orang-orang syahid di medan perang itu tidak ada lagi fitnah kubur bagi mereka. Karena fitnah mereka ketika mendengar bagaimana gemerincing, bunyi-bunyi pedang bersaut-sautan yang membuat hati getir ketika itu, ketakutan di bawah kilatan pedang, tombak, anak panah. Nah, itulah ujian mereka. Sehingga mereka tidak mendapat fitnah kubur. Tidak ditanya lagi tentang man rabbuk, man nabiyuk. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis Bara' bin Nadib, bahwasanya setiap orang itu akan ditanya di alam kuburnya. Sebelum berita dari medan pertempuran sampai kepada masyarakat Madinah, Rasulullah telah menyampaikan kabar tersebut. Jadi Nabi SAW, karena mukjizat oleh Nabi SAW ditampakkan seolah-olah Nabi menceritakan peristiwa tersebut. Nabi menceritakan apa yang kita bacakan, bahwa Zaid bin Haris itu berperang dengan gagah berani, membelah pasukan, dan akhirnya wafat. Panji komando perang diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Begitu Nabi menceritakan kepada para sahabat di Madinah, seolah-olah Nabi nampak dengan posisi kejadian yang sebenarnya dilihatkan oleh Nabi kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menceritakan Ja'far, bagaimana Ja'far dengan hantaman-hantaman, hunjaman-hunjaman tombak, pedang, anak panah dan seterusnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, melihat hitungannya lebih dari 90 bekas-bekas lukanya. Lalu ketika itu dikatakan oleh Nabi, tangan kanannya terpotong, lalu diambil alih panji di tangan kirinya, terpotong juga, buntung juga, dua-duanya diambil dengan yang tersisa, dan akhirnya pasukan Romawi mengayunkan pedangnya ke arah kepalanya, terbelah dua lah dia. Nabi menceritakan kejadian itu dengan tangisan. Karena Ja'far itu mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sepupunya dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib atau sepupunya yang lain, atau Fadl bin Abbas, anak dari Abbas atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu yang paling mirip dengan Nabi itu postur tubuhnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nabi menceritakan dengan keadaan menangis.
Begitu juga dengan Abdullah bin Rawahah. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya panji perang diambil, tampillah saif min suyufillah, yaitu salah satu dari pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid mengambil pedang, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi Khalid bin Walid adalah gelarnya Saifullah, dan beliau setiap peperangan itu tidak pernah kalah. Ketika di pemerintahan Umar bin Khattab, karena setiap diutus menang. Lalu kata Umar, ini takut dikhawatirkan ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah diutus Khalid, ini pasti menang. Jadi khawatir akidah mereka rusak, akhirnya Khalid bin Walid dicopot jabatannya dari panglima perang menjadi prajurit biasa. Lalu digantikan posisinya dengan panglima yang lain. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Sa'ad bin Abi Waqqas atau Amr bin As. Karena itu pemimpin-pemimpin di zaman komando perang di zaman Umar bin Khattab. Apakah ketika itu beliau mengambil pensiun? Tidak. Beliau tetap berperang di jalan Allah. Karena tekadnya adalah sebagai syahid di medan pertempuran. Itu tekad Khalid bin Walid. Namun akhir dari kehidupannya beliau wafat di pembaringan sakit, tidak di medan jihad. Kata ulama sirah, ulama tarikh, itu Allah menginginkan menakdirkan Khalid bin Walid itu wafat di pembaringan, di tempat tidurnya, karena kata ulama, Allah tidak ingin pedangnya kalah. Saifullah, pedang Allah. Allah hendak menginginkan pedangnya kalah. Jadi kalau seandainya dia kalah di pertempuran, berarti pedang Allah kalah. Taib. Kemudian hasil dari pertempuran, jadi apapun yang terjadi dari pasukan kaum muslimin, keberanian yang tinggi, ketangguhan, kegagahan yang tiada tanding, itu sangat aneh bin ajaib apabila pasukan kecil yang berjumlah 3.000 pasukan itu akan bisa mengalahkan pasukan yang berjumlah 200.000. Itu aneh bin ajaib. Ini 200.000 itu ibarat gelombang yang luas, samudra yang luas. Itu bagaimana menghadapinya hanya dengan 3.000 pasukan. Dan disitulah Khalid bin Walid dengan siasatnya. Dan kita kembali ke tahun 3 Hijriah. Bukankah yang memporak-porandakan pasukan pemanah itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam? Jadi Khalid bin Walid memperhatikan situasi perang Uhud. Dia perhatikan ada pasukan pemanah dari Bukit Rumah itu, Bukit Pemanah. Maka melihat situasi seperti itu yang lengah, maka Khalid bin Walid membawa pasukannya itu membunuh pasukan yang ketika itu tersisa hanya sedikit, karena sebagian mereka turun seolah-olah sudah menang, mengambil ghanimah harta, mengumpulkan ghanimah harta rampasan perang. Ketika lumpuh pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi, apapun yang terjadi jangan beranjak dari posisinya sampai ada perintah dari Nabi SAW. Akan tetapi mereka melanggar perintah Nabi SAW. Bayangkan pelajaran bagi kita, satu perintah Nabi itu diselisihi menyebabkan mereka kalah. Lalu bagaimana dengan perintah Nabi di zaman ini? Betapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelisih perintah Nabi SAW. Sehingga jangankan kita itu lemah. Kita itu lemah ibarat hidangan nampan di meja makan yang diperebutkan. Ditambah lagi kita ada itu di hadis Tauban, kita itu adalah terjangkiti penyakit wahan. Jadi ketika orang memperebutkan kita ibarat makanan, kata Nabi SAW di hadis Tauban, apakah ketika itu kita sedikit ya Rasulullah? La, kata Nabi SAW, tidak, walakin katir, bahkan ketika itu banyak. Namun kalian ketika itu sudah terjangkiti penyakit wahan. Mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Dua penyakit ini coba tanyakan dalam diri kita.
Bukankah itu yang ada di dalam hati kita? Cinta dunia dan takut kepada kematian. Itu makanya kita itu dianggap remeh oleh orang-orang kafir di zaman ini. Taib. Ketika itu sudah 1 hari mereka berhadapan, maka itu sesungguh kekuatan yang sangat luar biasa, kegigihan mereka pasukan itu. Ketika di malam hari, maka dibuatlah siasat oleh Khalid bin Walid dengan menukar posisi-posisi pasukannya. Yang tadi posisinya di sini pindah ke sini, yang ini di sini pindah ke sini. Dibuat misalnya tadi hanya 4 baris dijadikan banyak, 10 baris atau bagaimanapun. Yang penting berbeda dengan keadaan kemarin. Melihat itu di keesokan harinya, di hari yang kedua peperangan, itu dilihat ini sepertinya sudah mendapatkan bantuan nih mereka, karena posisinya sudah baru dan mungkin kemarin hanya 2 baris, sekarang sudah banyak barisannya, seolah-olah banyak padahal masih berjumlah 3.000. Namun dengan situasi seperti itu, bagaimana nanti, kata Khalid bin Walid, mereka tidak menyerang kita dengan ketika kita mundur mereka tidak menyerang kita. Jadi itu yang dipikir oleh Khalid bin Walid. Ternyata alhamdulillah siasat itu membuat ciut nyali orang-orang tersebut. Mereka pasukan Romawi mundur dan pasukan kaum muslimin juga mundur dan tidak dikejar lagi karena mereka khawatir nih banyak kalau sudah di padang pasir, kita tidak biasa berperang di padang pasir dan seterusnya. Akhirnya pasukan yang tersisa itu bisa kembali ke Madinah dengan selamat. Meskipun pasukan Khalid bin Walid mendapatkan hujatan sebagian di penduduk Madinah bahwasanya mengatakan mereka lari dari medan perang dan seterusnya, akan tetapi itu sudah kemenangan, sudah menjaga jiwa yang tersisa untuk kembali ke Madinah. Adapun jumlah kedua belah pihak itu dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid itu terdapat 12 orang. Jadi tidak banyak mereka gugur. Hanya 12 orang. Cuman yang 12 orang itu 3 diantaranya itu jenderal semua. Kalau sekarang jenderal kan di markas, yang pergi ke lapangan prajuritnya. Apa kalau sekarang yang palang pintu itu apa? Kopral, sersan. Kan itu yang biasanya yang pergi ke lokasi yang perang-perang ke Papua kan. Yang jenderal tetap di mabesnya kan gitu. Kalau ini enggak, pasukan kaum muslimin jenderalnya yang maju, komandannya yang maju, panglimanya yang maju. Dan begitu Nabi SAW kalau di dalam peperangan, Nabi paling depan, enggak paling belakang untuk menyemangati pasukan. Adapun dari pihak Romawi itu tidak diketahui jumlah mereka. Tentunya mereka lebih banyak yang gugur ketika itu dibandingkan dari pasukan kaum muslimin. Jadi sebanyak 3.000, yang syahid itu 12, yang 3 orangnya itu jenderal semua, panglima semua. Adapun dampak dari pertempuran perang Mu'tah ini, dampaknya itu sangat bagus terhadap kaum muslimin. Meskipun mereka melihat kondisi tersebut, tetapi orang menilai ini bagaimana nih pasukan yang melawan superpower ketika itu, yang kawasannya banyak sampai ke Bizantium dan seterusnya, Kaisar Romawi Barat, Timur, Konstantinopel, itu luas kawasan mereka. Dan Syam itu masuk kawasan dari Romawi. Jadi ketika itu orang sudah mulai berpikir, orang-orang Arab sudah mulai berpikir, ini bukan orang yang biasa nih. Kalau kita yang diutus pasukan kafir Quraisy itu sama dengan bunuh diri, tetapi pasukan kaum muslimin, lihatlah gagah beraninya mereka. 3.000 personil melawan 200.000. Lalu mulai mereka berpikir, lalu siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai mereka berpikir, merenungi, dan kabilah-kabilah yang dulu menentang, yang sering membuat rusuh, akhirnya memeluk simpati dengan Islam, masuk Islam. Itu berkabilah-kabilah.
kabilah Bani Sulaim, Ashja', Ghatafan yang di pertemuan sebelumnya melakukan peperangan yang Nabi mengutus batalion, kemudian Zubyan, Fazarah dan selainnya itu masuk Islam. Dan inilah perang Mu'tah ini merupakan permulaan pertemuan berdarah dengan bangsa Romawi. Sebagai muqaddimahnya dengan pasukan Romawi, ini pertempuran yang pertama dengan mereka. Dan Romawi dan Persia itu hancur luluh lantah di zaman Al-Faruq, Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Baitul Maqdis, semua beberapa kawasan sampai ke Mesir itu dikuasai oleh kaum muslimin, Kemudian pasukan dikirim menuju, ini pasukan khusus. Nah, kalau kita di Komando Angkatan Darat pasukan khusus Kopassus. Kalau di Angkatan Laut apa? Marinir. Kalau di Angkatan Udara Paskas. Ke polisi Brimob. Nah, ini ada juga pasukan khusus Nabi SAW itu menuju Zatu As-Salasil. Jadi ketika Rasulullah mengetahui sikap kabilah-kabilah orang Arab pinggiran, kan ketika itu ada yang 100.000 itu tuh kabilah-kabilah Arab yang berdekatan dengan Syam, itu berpihak kepada orang-orang Romawi. Lalu Nabi SAW mengirim, dan yang diambil ketika itu pemimpin adalah Ammar bin As. Karena Ammar bin As neneknya salah satu dari garis keturunan itu dari kabilah Bali yang dekat situ. Jadi siapa tahu dengan sama. Jadi orang itu kalau sama-sama seperti kita kan apa suku katanya kan, suku ambo Caniago, semua suku apa? Atau apanya marganya? Panandaian. Oh sama kita katanya kan. Enggak ada Panandaiannya. Siregar kan. Sama kita, Siregar. Nah, jadi orang itu dikirim Amr bin As karena neneknya salah seorang dari keturunannya itu dari kabilah Bali yang tadi bersekutu dengan pasukan Romawi. Maka itu terjadi pada masih di tahun ke-8 Hijriah setelah perang Mu'tah untuk melunakkan hati orang-orang di sekitar perbatasan tersebut. Dan untuk menambah pasukan, maka diutuslah ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, di situ ada Abu Bakar dan Umar juga, tetap sebagai prajurit. Tetap patuh terhadap komando. Dan akhirnya mereka sampai di suatu tempat, didirikanlah sholat di situ. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah ingin menjadi imam. Lalu kata Amr bin As, enggak, kalian datang adalah untuk memperkuat pasukanku, maka akulah yang menjadi imamnya. Karena Nabi sudah menasihati ketika itu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, jangan saling cekcok, dan akhirnya dua komando tersebut itu diketuai oleh Amr bin As. Setelah sampai di negeri Quda'ah dan berhasil menundukkan negeri tersebut, dan di sanalah Auf bin Malik al-Asja'i mengirim surat kepada Rasulullah dan memberitahukan kepulangan dan keselamatan mereka. Zatul As-Salasil adalah sebuah lokasi di lembah Al-Qura, itu berjarak Madinah sejauh 10 hari perjalanan. Kemudian Nabi SAW di bulan Sya'ban di tahun ke-8 Hijriah itu mengirim pasukan ke Khudrah, nama daerah Khudrah yang dikomandoi oleh Abu Qatadah sebanyak 15 orang. Dan alhamdulillah akhirnya mereka menang dan mendapatkan harta rampasan perang. Itu sedikit beberapa pasukan setelah perang Mu'tah yang besar tadi, yaitu perang Zatul Salasil untuk melunakkan kabilah-kabilah Arab yang bersekutu dengan pasukan Romawi awalnya, dan alhamdulillah sebagian mereka akhirnya sadar dan ikut kepada pasukan kaum muslimin. Begitu juga ke Qudrah yang ketika itu perlu dikirim di situ karena mereka terkadang ada melakukan pengkhianatan. Jadi ada terdengar oleh Nabi ada yang ingin melakukan perlawanan, maka Nabi mengurus
mengutus batalionnya untuk mengamankannya. Demikianlah yang bisa kita pelajari kisah perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah, dan ini adalah cikal bakal pertama atau muqaddimah berdarah dengan pasukan Romawi. Ini pertamanya di bulan Jumadil Awal di tahun ke-8 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui bagaimana 3 orang panglima yang wafat ketika itu yang sebagai syahid adalah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Sehingga panji perang akhirnya diambil oleh pedang Allah, Saifullah Khalid bin Walid. Adapun di pertemuan yang akan datang di pekan Jumat yang akan datang, karena Jumat yang akan datang adalah Jumat yang pekan yang kelima. Jadi insyaallah kita kajian sirah itu pekan kedua, pekan keempat dan pekan kelima. Adapun yang pekan pertama dan pekan ketiga itu kami ada jadwal kajian di tempat yang lain. Jadi insyaallah di pertemuan yang ke-33 di Jumat yang akan datang di pekan yang kelima itu Fatu Makkah. Fatu Makkah, bagaimana kisah Fatu Makkah, insyaallah yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari kisah-kisah tersebut dan bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga sinar cahaya Islam itu menerangi hati-hati kaum muslimin, hati-hati orang yang akhirnya memeluk agama Islam. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.